Salam, selamat ambang Natal kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 di bawah tajuk Gembala dan Malaikat. Tema kita sepanjang bulan ini masih di bawah tema pengharapan dan subtema damai yang abadi. Subtema damai yang abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga Natal kita pada tahun ini benar-benar dapat kita nikmati dan rasakan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menikmati dan merasakan apa itu damai yang abadi melalui teks kita pada hari ini. Yang menarik di dalam teks kita pada hari ini adalah tentang berita baik yang disampaikan oleh para malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang menjaga domba di padang. Boleh lihat ayat yang ke-8, terjemahan Bahasa Melayu Malaysia. Dan perhatikan ayat 9 terjemahan Bahasa Melayu Malaysia, di mana di sini dikatakan bahwa waktu para gembala menjaga domba di padang, tiba-tiba malaikat Tuhan mengampiri mereka dengan cahaya yang terang. Lalu ketakutanlah para gembala itu. Tetapi malaikat itu memberikan keyakinan kepada gembala-gembala supaya mereka tidak merasa takut tentang apa yang mereka saksikan. Boleh lihat ayat yang ke-10. Dan inilah yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala. Boleh lihat di dalam ayat 11 dan 12. Saya bacakan di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh para malaikat ini benar-benar meyakinkan para gembala waktu itu. Sebab itu setelah para malaikat itu menyampaikan berita kelahiran Yesus dan kembali ke surga, para gembala itu pun pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Maria, Yusuf dan bayi itu. Boleh lihat ayat 15 dan 16. Dan setelah mereka berjumpa dengan Maria, Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka pun menceritakan hal itu kepada semua orang seperti yang diceritakan oleh malaikat kepada mereka di dalam teks kita pada hari ini. Boleh lihat ayat yang ke-17 terjemahan baru bahasa Indonesia supaya jelas. Di ayat 18 dan 19 di sini juga dikatakan bahwa ketika orang-orang mendengar kabar daripada gembala itu, orang-orang itu pun merasa heran tentang apa yang dikatakan oleh para gembala-gembala itu kepada mereka. Karena mungkin mereka tidak pernah mendengar, itulah sebabnya mereka heran. Singkat cerita, sebenarnya yang membuat para gembala bersukacita pada waktu itu kembali ke padang adalah ketika mereka sendiri menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka di padang. Di ayat 20 saya bacakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai yang abadi ini
sudah pasti muncul di dalam Yesus yang dilahirkan untuk kita. Dan kelahiran Yesus ini membawa damai yang abadi, karena Yesus adalah damai itu sendiri. Sebab itu beritakanlah kelahiran Yesus, supaya semua orang mengalami damai dari Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus meneladani para gembala yang telah menyaksikan sendiri tentang kelahiran Yesus. Dan setelah mereka menyaksikan hal itu, mereka tidak segan-segan untuk memberitakan kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus membawa damai, memberikan hati mereka damai, sampai mereka dengan penuh keyakinan memberitakan damai itu kepada orang lain, sehingga berita itu menjadikan orang-orang kehairanan karena mungkin jarang mereka dengar. Jadi kita sebagai orang percaya yang mengalami damai itu, beritakanlah damai itu supaya orang lain juga menerima damai yang abadi itu. Ya, sebagai kesimpulan, pesanan untuk kita semua di sini, kalau kita sudah menerima damai yang abadi itu, janganlah kita takut dan malu memberitakan kelahiran Yesus yang membawa damai yang abadi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.